Kota Surabaya merupakan kota metropolitan kedua terbesar di Indonesia, dengan penduduk lebih dari 3 juta jiwa. Surabaya memiliki wilayah daratan dengan luas 350,54 km dan lautan seluas 190,39 km, yang berbatasan dengan Madura di sebelah utara dan timur, Kabupaten Sidoarjo di sebelah selatan, serta Kabupaten Gresik di sebelah barat, dan terbagi atas 31 kecamatan dan 163 kelurahan. Kejaksaan Negeri Surabaya memiliki visi sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran serta nilai-nilai kepatutan. Dan misi Kejaksaan Negeri Surabaya yaitu mengoptimalkan pelaksanaan fungsi kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, mengoptimalkan peranan bidang pembinaan dan pengawasan dengan upaya penegakan hukum, mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum, melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi kejaksaan, membentuk aparat kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika. Dalam struktur organisasi Kejaksaan Negeri Surabaya, dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Kajari, kemudian beberapa bagian di bawahnya diantaranya, Subbagian Pembinaan, Subbakbin, yang mempunyai tugas pemberian dukungan pelayanan teknis, dan administrasi bagi seluruh satuan kerja, di lingkungan Kejaksaan Negeri yang bersangkutan, dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas. Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan kegiatan intelijen justisial di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya dan pertahanan keamanan untuk mendukung kebijaksanaan penegakan hukum dan keadilan. Seksi Tindak Pidana Umum mempunyai tugas mengendalikan dan atau melaksanakan penuntutan, pemeriksaan tambahan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap keputusan lepas bersyarat dan tindakan lainnya. Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan pengendalian kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra-penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, melaksanakan penetapan dan putusan pengadilan. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas melakukan dan atau pengembalian kegiatan penegakan bantuan pertimbangan dan pelayanan hukum, serta tindak hukum lain kepada negara. Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan mempunyai tugas mengelola barang bukti dan barang rampasan yang berasal dari tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kejaksaan Negeri Surabaya juga telah menyediakan pelayanan publik khusus penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat, seperti area selasar yang tersedia untuk pejalan kaki dan disabilitas, jalur landai khusus pengguna kursi roda. Kejaksaan Negeri Surabaya juga menyediakan area parkir khusus disabilitas yang mudah dijangkau, karena penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat non-disabilitas. Hal ini sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Hak Penyandang Disabilitas. Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga masyarakat dimudahkan menjangkau pelayanan dasar yang mengarah kepada kesejahteraan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Komponen standar pelayanan publik ini didesain untuk memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada publik sehingga
Bagi pengunjung tunarungu, ditetapkan mekanisme komunikasi efektif antara petugas khusus disabilitas dengan penyandang disabilitas. Penyampaian informasi tersebut disampaikan oleh petugas khusus disabilitas melalui bahasa isyarat dan tulisan. Tersedia toilet dan wastafel khusus disabilitas, di mana untuk mengaksesnya terdapat petugas yang siap untuk mendampingi, dan untuk mengaksesnya sangatlah mudah, karena akses jalannya yang landai dan terdapat handrail sebagai pengaman tambahan. Di dalam toilet khusus disabilitas juga terdapat tombol darurat, yang dapat digunakan saat kondisi darurat. Tersedia ruang bermain dengan tema anak yang bernuansa ceria, dan juga terdapat bermacam-macam mainan, yang menggambarkan bahwa Kejaksaan Negeri Surabaya terdapat tempat yang ramah anak. Khusus pengunjung, terutama ibu-ibu yang membutuhkan ruang untuk menyusui dan merawat bayi, terdapat ruang laktasi dengan fasilitas yang lengkap, seperti ruangan ber-AC, tempat tidur anak, kulkas, dan kebutuhan anak lainnya tersedia di ruang laktasi. Dengan terpenuhinya standar pelayanan publik tersebut, dengan harapan untuk mewujudkan Kejari Surabaya yang berdaya saing dalam inovasi dan prestasi, yang dapat memenuhi kebutuhan dasar sebagai bentuk mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ada. Dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, Kejaksaan Negeri Surabaya senantiasa melakukan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana. Penambahan sarana dan prasarana antara lain, ruang laktasi yang dilengkapi dengan perlengkapan bayi. Juga tersedia kulkas, dan dengan ruangan yang lebih terang, lebih bersih dan lebih privasi. Juga terdapat ruang pelayanan konsultasi perkara dari bidang tindak pidana umum dan bidang perdata dan tata usaha negara. Dan pelayanan konsultasi tersebut tanpa dipungut biaya apapun. Dan pengunjung dapat memberikan nilai kepuasan terhadap pelayanan konsultasi di bidang perdata dan tata usaha negara melalui barcode QR yang tersedia. Kejaksaan Negeri Surabaya juga berinovasi dalam melengkapi sarana dan prasarana. Tersedia kartu tamu dengan huruf braille yang disediakan khusus untuk pengunjung disabilitas. Juga tersedia brosur pengaduan dengan huruf braille. Tersedia jalur pejalan kaki menuju masjid yang teduh dan anti hujan. Gazebo yang disediakan untuk area merokok menjadi salah satu inovasi dalam menyediakan prasarana untuk pengunjung. Untuk melengkapi dan memaksimalkan dalam pelayanan disabilitas, Kejaksaan Negeri Surabaya berinovasi menyediakan loket khusus disabilitas yang terdapat petugas yang menguasai bahasa isyarat, agar tetap dapat memberikan pelayanan prima. Berikut indeks kepuasan pelayanan Kejaksaan Negeri Surabaya berdasarkan metode lembar kerja evaluasi atau LKE Kementerian Pan-RB. Pelayanan tilang, di tahun 2022. Nilai kepuasan meningkat menjadi 98,8% dari 444 responden. Pelayanan konsultasi hukum, di tahun 2022, nilai kepuasan meningkat menjadi 98,9% dari 424 responden. Pelayanan barang bukti, di tahun 2022, nilai kepuasan meningkat menjadi 98,8% dari 380 responden.
Berikutnya adalah video dokumentasi dari Restoratif Justice dan capaian kerja dari bidang tindak pidana khusus dan bidang perdata dan tata usaha negara. Keadilan itu ada di hati nurani, tidak ada di dalam hukum. Untuk itu, setiap kita mengambil suatu keputusan, tanyalah pada dirimu, tanyalah pada hati nuranimu, agar terjawab rasa keadilan dan harapan oleh masyarakat. Bagaimana proses penegakan hukum itu bermanfaat bagi masyarakat. Artinya kita hadir dalam kehidupan masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum. Keadilan negara ada bahwa kita memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang terakhir itu kemanfaatan hukum. Jadi ini niat baik dari kami, dari Pak Kasih Bidung, jajaran dari Desa Surabaya. Ini ada sedikit tambahan supaya kamu gak nyolong neng. Ini dari ongkos mulai karena kamu perlu pulang ke sana, gitu. Kemudian orang modal nyolong meneng lah, gitu. Dan ini untuk orang tua. Semoga membantu pengobatannya dan lihat nilainya, tapi semoga bermanfaat. Gitu. Seperti saya sampaikan tadi, bahwa RJ ini kalau kita perhatikan adalah bagaimana proses penegakan hukum itu bermanfaat bagi masyarakat. Artinya kita hadir dalam kehidupan masyarakat yang menghadapi permasalahan hukum. Keadilan negara ada di sana. Bahwa kita memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Yang terakhir itu, kemanfaatan hukum. Berikut beberapa dokumentasi capaian kerja dari bidang tindak pidana khusus. Pengembalian kerugian negara dari perkara tindak pidana korupsi Putu Hari Sasmita, antara lain aset bergerak senilai Rp1.011.200.000, uang tunai sebesar Rp1.300.000.000, dan aset tetap senilai Rp10.000.000
Rp297.320.000. Juga telah dilaksanakan eksekusi pelaksanaan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya atas nama Nur Khalifah berupa sertifikat senilai Rp12.323.000.000 berdasarkan penilaian tahun 2007. Juga telah dilaksanakan pembayaran denda atas nama terpidana Riri Syarif Jeta senilai Rp500 juta. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 1204K, Pit, Sus, 2020. Berikutnya, penyerahan uang hasil lelang sita eksekusi dalam perkara atas nama Yudi Setiawan senilai Rp2.791.974.999. Berikut beberapa hasil dokumentasi capaian kerja dari bidang perdata dan tata usaha negara. Keberhasilan tim jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya dalam penyelamatan aset pemerintah Kota Surabaya. Pada tanggal 28 Januari 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya mengajukan permohonan pendampingan hukum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya terkait proses sertifikasi tanah aset pemerintah Kota Surabaya kurang lebih 567 bidang tanah. Menindaklanjuti permohonan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya selaku Jaksa Pengacara Negara menerbitkan surat perintah untuk melaksanakan pendampingan hukum. Pada tanggal 17 Februari 2022, bertempat di ruang rapat Kantor Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya melakukan pemaparan permohonan pendampingan hukum di hadapan tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Selama proses pendampingan hukum berlangsung, telah dilaksanakan rapat koordinasi lanjutan sebanyak 9 kali yang dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Surabaya yang dihadiri bagian hukum dan kerjasama pemerintah Kota Surabaya, Kantor Pertanahan Kota Surabaya 1, dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya 2, serta tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya. Dari hasil pendampingan hukum tersebut, telah terbit sertifikat sebanyak 184 bidang tanah aset pemerintah Kota Surabaya dengan total luasan aset sebesar 911.241 meter persegi dan total nilai penyelamatan aset sebesar Rp3.138.567.000. Berikut merupakan dokumentasi dari beberapa kegiatan yang dilakukan selama proses pendampingan hukum. Pertama, pelaksanaan rapat koordinasi bersama dengan Kantor Pertanahan Kota Surabaya dan OPD terkait. Kedua, proses pengukuran tanah oleh pemerintah Kota Surabaya. Ketiga, proses penelitian riwayat tanah oleh Panitia A. Keempat, pelaksanaan cek lapangan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya bersama dengan OPD terkait. Dan kelima, merupakan dokumentasi lain dari pelaksanaan pendampingan hukum sertifikasi tanah aset pemerintah Kota Surabaya. Perlu diketahui bahwa tim Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya juga telah berhasil menyelesaikan kegiatan-kegiatan di bidang perdata dan tata usaha negara lainnya, dan diantaranya berhasil memperoleh berbagai penghargaan baik dari pemerintah Kota Surabaya maupun dari pihak lainnya.